Jika tidak ada apa yang kita inginkan, maka sepatutnya kita menginginkan apa yang ada. Jangan memilih terus bersedih dan meninggalkan terus bergembira. Orang yang dibuat sedih oleh hilangnya benda yang dapat hilang dan tidak adanya benda yang dapat tidak ada, kesedihannya tidak akan habis, karena pada setiap saat dia akan kehilangan sesuatu yang dia cintai dan luput dari sesuatu yang dia cari. Kesedihan dan kegembiraan adalah dua hal yang kontradiktif dan tidak akan sama-sama ada pada waktu yang sama. Jika seseorang sedih, maka dia tidak gembira. Jika seseorang bergembira, maka dia tidak bersedih. Karena itu sepatutnya kita tidak sedih oleh hal-hal yang dapat hilang dan oleh hilangnya apa yang kita cintai, serta menjadikan diri kita berdasarkan latihan yang baik menjadi orang yang ridho dengan segala keadaan dan menjadi orang yang selalu gembira. Kita dapat melihat hal ini sebagai fenomena yang jelas, sebagai sesuatu yang lahir karena kebiasaan. Kita dapat melihat kondisi orang-orang dengan perbedaan cita-cita dan harapannya yang menunjukkan hal tersebut secara jelas. Kita terkadang melihat orang yang menggilai makanan, minuman, kawin, pakaian, dan kesenangan indrawi lainnya, merasakan kegembiraan dan keriangan oleh hal-hal tersebut. Dia memandang kebalikan dari hal-hal tersebut sebagai kekurangan dan petaka. Kita terkadang melihat orang yang menggilai judi meskipun hartanya terkuras dan hari-harinya terbuang percuma. Juga kesedihannya karena perjudiannya, karena kerugiannya terus berlanjut, tetap merasa riang dan gembira dengan keadaannya. Segala hal yang berkebalikan dan yang menghalanginya dari hal tersebut dia pandang sebagai petaka dan kekurangan. Kita terkadang melihat perampok meskipun jalan hidupnya jahat dan keras, juga mendatangkan cacat di badan yang parah dan menyusahkan akibat pecutan cemeti atau dipotongnya anggota badan, serta luka gores yang menyakitkan dan perkelahian yang berkelanjutan. Ketika perjalanannya berakhir ke tiang gantungan, kita melihatnya menganggap semua itu sebagai keriangan, dan kita melihatnya menganggap semua keselamatan yang berkebalikan dari hal tersebut sebagai kekurangan dan petaka. Kita terkadang mendapati waria yang berdandan konyol dan berperilaku rendah, yang dianggap aneh oleh semua orang dan ditolak oleh pemikiran yang lurus yang merusak penampilan normalnya dengan mencukur jenggot agar menyerupai wanita, menganggap hal tersebut sebagai keriangan, kesenangan, dan kebanggaan. Dengan berbuat seperti itu, dia menyangka dia lebih luhur dari semua orang. Dia menganggap semua orang lain yang tidak melakukan apa yang mereka lakukan telah kehilangan keberuntungan yang paling besar, dan mereka menganggap diri mereka mendapat keistimewaan dengan kegembiraan yang paling subtil dan nikmat yang paling besar, serta menganggap kebalikan dari hal tersebut sebagai kekurangan dan petaka. Jadi jelaslah bahwa sesuatu yang tidak disukai dan sesuatu yang disukai bukanlah sesuatu yang niscaya secara natural, melainkan sesuatu yang ada karena kebiasaan dan sering dilakukan. Karena itu, jika cara untuk bergembira dengan apa yang kita saksikan dan tetap ceria setelah kehilangan itu mudah dan jelas, yaitu dengan kebiasaan, maka sepatutnya kita membawa diri kita kepada hal tersebut dan mendidik diri kita padanya sampai hal itu menjadi kebiasaan dan karakter yang melekat pada diri kita. Maksud saya, jika hal tersebut tidaklah ada pada diri kita secara natural, yakni sejak mula kebiasaan kita, agar diri kita dapat hidup dengan baik selama kita masih hidup.